Baik, sebelumnya selamat siang semuanya, ibu-ibu semuanya. Siang. Perkenalkan di sini saya Perawat Gilang Adi Fernanda yang akan memberikan penyuluhan terkait, manajemen diabetes mellitus ya. Tentunya materinya itu yang akan saya sampaikan yang pertama dietnya, kemudian yang kedua adalah, senam kaki diabetes mellitus. Tujuannya adalah untuk, menurunkan atau menstabilkan kadar glukosa dalam darah, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf, tadi untuk tujuannya diet diabetes itu untuk apa nggih? Ya, baik untuk tujuannya itu adalah menstabilkan gula darah. Artinya gula darah itu tidak terlalu tinggi atau hiperglikemi dan tidak terlalu rendah atau hipoglikemi, seperti itu. Apakah sudah jelas atau yang lain ada yang mau tanya? Cukup mungkin, Pak. Baik, jika cukup mungkin saya akan memaparkan materinya ya, untuk waktunya kurang lebih nanti 20 sampai 30 menit. Ibu-ibu semua apakah bersedia? Bersedia, Pak. Bersedia. Oke, baik, mungkin dibantu share screen ya. Baik, sebelumnya, ini adalah materi tentang nutrisi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan, terkait senamnya. Next. Next mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk pengertian diabetes mellitus. Pengertian dietnya ya. Diet itu adalah oh, mohon maaf, ini pengertian dari nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah bahan organik dan anorganik yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi dengan baik. Nutrisi dibutuhkan untuk memperoleh energi bagi aktivitas tubuh, membentuk sel dan jaringan tubuh, serta mengatur berbagai proses kimia di dalam tubuh. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah syarat melakukan diet diabetes mellitus. Yang pertama, memperbaiki kesehatan umum penderita. Yang kedua, mengarahkan pada berat badan yang normal, menormalkan pertumbuhan DM, dan menormalkan pertumbuhan DM anak dan DM dewasa muda, mempertahankan kadar KGD yang normal, menekankan dan menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik, memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita, dan menarik serta mudah diberikan. Next. Prinsip diet diabetes. Prinsip diabetes mellitus yang pertama, merencanakan makan dengan sistem 3J. Nah, Ibu-ibu sekalian, 3J yang dimaksud di sini adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah makanan. Tentunya jumlah makanan, porsi makanan, seperti yang mengandung gula, seperti karbohidrat, itu tentunya berkurang seperti, sebelum menderita DM. Misalkan, biasanya makan 2 centong, 3 centong, mungkin bisa dikurangi 1 centong, 1,5 atau sampai 2, seperti itu. Kemudian jenisnya itu juga makanan yang rendah karbo, rendah glukosa, seperti itu. Contohnya apa? Misalkan, makanannya yang dari nasi bisa diganti dengan nasi merah, nasi jagung, kayak gitu. Atau mungkin bisa juga dengan, kayak
diganti dengan umbi-umbian kayak ketela, kemudian kayak kentang, seperti itu. Kemudian jam makan. Nah, jam makan ini juga perlu diatur, seperti itu. Jangan, eee, karena penderita diabetes itu mengalami itu ya gejala, apa namanya, selalu lapar, sehingga jam makannya jadi berantakan biasanya. Misalkan jam 6 udah makan, nanti jam 9 makan lagi, kayak gitu jangan. Harus, teratur kayak gitu. Ya minimal ya seperti biasanya lah 3 kali dalam sehari, tetapi dalam jangka waktu ya mungkin, 4 jam, 5 jam, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah membatasi lemak, karena lemak ini juga meningkatkan gula darah, kemudian mempertahankan gula darah untuk tetap dalam batas normal. Kemudian jam makan 3 kali sehari. Nah, jam makannya itu tetap, cuman, jangan ngawur gitu loh, misalkan lapar terus langsung makan lagi, kayak gitu. Pokoknya teratur ya, makan pagi, jam pagi itu berarti di antara jam 6 sampai jam 10. Nanti kalau siang ya jam 12 sampai jam 4 kayak gitu. Mungkin kalau malam ya nanti habis maghrib atau setelah isya gitu. Rutin kontrol dan taat mengonsumsi obat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan ini. Kontrol ini bagi penderita diabetes mellitus itu adalah wajib, mengkonsumsi obat juga wajib. Artinya, untuk penderita diabetes mellitus ini harus setiap hari bahkan seumur hidup mengkonsumsi obat seperti itu. Karena hal ini adalah untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Selain itu juga memelihara usia harapan hidup, seperti itu. Nah, karena kan seperti hipertensi, DM, kemudian pada gangguan jiwa itu juga tetap harus minum obat secara rutin selama-lamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimbangi dengan olahraga. Nah, aktivitas fisik ini sangat mempengaruhi kadar gula dalam tubuh. Nah, apabila kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga itu bisa membantu dan sangat membantu sekali dalam menstabilkan gula darah. Nah, bahan makanan yang dianjurkan untuk diet batas mitos. Nah ini, yang pertama sumber karbohidrat seperti yang sudah saya jelaskan tadi nggih, ada nasi merah, kemudian roti, kentang, ubi-ubian, seperti itu untuk sumber proteinnya biasa, kemudian seperti ikan, ayam tanpa kulit. Mengapa tanpa kulit? Karena tadi sudah saya jelaskan, kulit itu mengandung banyak lemak dan lemak bisa mengakibatkan gula darah meningkat, kayak gitu. Kemudian susu, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sumber lemak lain dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna, terutama mudah diolah dengan cara dipanggang, mungkin dikukus, direbus, jangan sampai digoreng. Kenapa? Karena minyak itu mengandung lemak, lemak itu dapat meningkatkan glukosa, gitu nggih. Lanjut. Nah, ini masih bahan makanan yang tidak dianjurkan ini kalau ini. Yang pertama mengandung banyak seperti yang saya sampaikan tadi, mengandung banyak gula itu tidak boleh. Contohnya ya adalah misalkan mengkonsumsi gula pasir, mungkin, boleh mengkonsumsi teh manis sama gula, nanti takutnya kalau nggak mengkonsumsi gula sama sekali terjadi hipoglikemi. Tetapi dibatasi, mungkin pagi saja mengkonsumsi gula, nanti kalau siang mau ngeteh nggak usah pakai gula, kayak gitu. Dan itu pagi itu gulanya harus ditakar, yaitu 1 sendok peres, sendok teh loh, jangan sendok makan. Kemudian gula jawa, kemudian sirup-sirup yang kalau lebaran atau puasa itu nggak boleh bagi penderita diabetes. Mungkin boleh, tetapi terbatas dan sedikit, seperti itu. Jeli, buah-buahan, susu kental manis, kemudian ada soft drink, es krim, kue-kue yang manis, kemudian kemudian kue ulang tahun, gorengan, kemudian yang ikan asin, telur asin, seperti itu. Makanan yang diawetkan seperti apa namanya, sarden, kayak gitu, kornet, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini sekarang masuk ke materi senamnya nggih. Nah, senam ini yang kita gerakkan adalah pada kaki, kayak gitu. Karena kaki ini sering sekali
terasa kebas, terasa tidak kayak kesemutan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya gula darahnya tadi, gula darah yang terlalu tinggi itu mengakibatkan, kekentalan pada darah pada ujung-ujung kaki, kayak gitu. Sehingga, untuk mengurangi hal tersebut dilakukanlah senam diabetes. Untuk pengertiannya, senam kaki diabetes adalah kegiatan atau latihan yang dilakukan oleh pasien DM untuk mencegah terjadinya luka dan mampu melancarkan peredaran darah. Karena kan yang seperti saya bilang tadi, kalau orang DM itu gula darah meningkat dapat mengakibatkan kekentalan darah pada ujung-ujung kaki. Nah, untuk itu, untuk melancarkan peredaran darah bisa dengan senam ini. Manfaatnya ada yang pertama menurunkan kadar glukosa, kemudian, menurunkan kadar glukosa darah dan mencegah kegemukan. Kemudian pada keadaan istirahat, metabolisme otot hanya sedikit membutuhkan glukosa sebagai sumber energi, tetapi saat berolahraga, glukosa dan lemak merupakan sumber utamanya. Setelah berolahraga selama 10 menit, dibutuhkan glukosa 15 kalinya dibanding saat istirahat. Yang kedua, membantu mengatasi terjadinya komplikasi gangguan lipid darah, pengendapan lemak di dalam darah, hiperkoagulasi, atau pengumpulan darah. Nah, itu tadi ya, karena darahnya terlalu kental sehingga bisa menyebabkan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah senam kaki diabetes. Nah, Bapak Ibu Ibu-ibu sekalian, nanti kita berikan leaflet dan kita kirimkan videonya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri dan bisa tirukan gerakan yang ada di video tersebut. Lakukan secara rutin ya. Untuk langkah-langkahnya saya akan jelaskan, namun untuk prakteknya bisa dilakukan mandiri. Yang pertama itu adalah persiapan dengan cara duduk tegak di sebuah bangku. Kedua kaki harus menyentuh pada lantai. Next. Nah, gerakkan kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai. Gerakkan jari-jari ke atas ke bawah seperti cakar ayam, hitungannya 10 kali. Gerakannya seperti yang ada di gambar, naik terus turun. Kemudian yang selanjutnya, angkat kedua telapak kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai, tumitnya di lantai, kemudian turunkan telapak kaki dan kedua tumit dengan posisi jari di lantai. Sama, hitungannya 10 kali. Yang selanjutnya, angkat kedua telapak kaki ke atas dengan tumit di lantai, putar telapak kaki dari dalam keluar sebanyak 10 kali. Next. Kemudian yang selanjutnya, angkat kedua tumit ke atas dengan posisi jari-jari di lantai. Putar tumit dari dalam keluar sebanyak 10 kali. Kemudian angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakkan jari-jari ke depan sebanyak 10 kali, lakukan bergantian dengan kaki kanan dan kiri. Yang selanjutnya, angkat salah satu lutut kaki, luruskan, gerakkan jari-jari ke arah wajah sebanyak 10 kali. Lakukan bergantian juga. Next. Nah, yang selanjutnya, menggunakan koran. Letakkan koran di lantai dan dibuka. Jadi korannya itu dilembarkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah koran itu coba disobek-sobek menggunakan kaki. Kakinya digunakan untuk menyobek-nyobek koran. Satu bagian disobek sekecil mungkin dengan menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan kecil koran tadi disobekkan besar, lipat-lipatan dan dibuang ke tempat sampah. Nah, ini merupakan video ya. Selain nanti saya kirimkan filenya, nanti di sini akan menyimak video. Senam kaki selagi di rumah aja, boleh banget. Sebelum nonton video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan buah kursi dan selembar jadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah bagian kaki. Manfaatnya memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, dan mengatasi keterbatasan pergerakan sendi. Yuk dimulai, siapkan sebuah kursi dan selembar koran atau kertas berukuran besar apapun. Gerakan pertama, duduk tegak di atas kursi dengan kaki menyentuh lantai. Gerakan kedua, letakkan tumit di lantai, jari-jari kedua kaki diluruskan ke atas, lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam.
Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Beri kaki di lantai, angkat tumit. Letakkan kedua tumit di lantai, angkat telat. 1, 5, 7, 9. Gerakan ke atas. Buat gerakan memutar dengan 2, 4, 5, 7, 8, 10. Gerakan kelima. Buat gerakan memutar dengan pergelangan kaki. 1, 7, 10. Gerakan jari-jari ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kaki dan luruskan saja, lalu turunkan. 2, 5, 8, 9, 10. Lakukan secara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ke-8, angkat kedua kaki lalu tebus. Gerakan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ke-9, luruskan salah satu kaki dan angkat, putar kaki pada pergelangan kaki. Tuliskan pada udara depan. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 0, 1, 2, 4, 6, 10. Tahu kertas kaki. Buka bola itu 2 kaki. Yang pisahkan dan tersebut dengan kedua yang utuh. Bungkus bola. Baik, ibu-ibu semuanya, itu tadi adalah tampilan video terkait senam kaki diabetes mellitus ya. Baik, untuk selanjutnya adalah saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian mengenai senam kaki dan manajemen diet. Karena kan sebagai evaluasi ya, apakah ibu-ibu ini paham terkait apa yang saya jelaskan atau belum, kayak gitu. Untuk yang pertama, yaitu syarat diet nggih. Monggo pada ibu-ibu yang akan menjawab, saya persilakan untuk syarat diet DM itu seperti apa? Saya Mas Gilang. Oke, Mbak Melela. Untuk syarat diet itu yang pertama memperbaiki kesehatan umum penderita, dan yang kedua mengarah pada berat badan normal, dan yang ketiga menormalkan pertumbuhan DM anak dan DM dewasa muda, dan yang selanjutnya mempertahankan kadar
gula darah normal. Yang selanjutnya menekan dan menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik. Dan selanjutnya memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita. Untuk yang terakhir, menarik dan mudah diberikan. Oke, Begitu. itu juga baik. Sangat bagus sekali jawabannya dari Ibu Malela tadi. Sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sehingga dapat disimpulkan Ibu Malela paham dengan apa yang saya jelaskan. Harapannya bisa diterapkan. Oke, untuk yang selanjutnya itu bahan makanan apa yang bisa dikonsumsi atau yang dianjurkan? Yuk, monggo siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab. Bahan makanan yang dianjurkan untuk diet itu yang memiliki sumber karbohidrat kompleks. Seperti tadi itu roti, nasi, mie, kentang, lalu sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam, susu, lalu sumber lemak dalam jumlah batas yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Makanannya itu terutama mudah diolah dengan cara dipanggang, dikukus, direbus, dan juga dibakar. Oke, siap. Jawabannya sangat bagus sekali, Bu El ya tadi ya, Elvida. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat dari senam kaki diabetes mellitus? Monggo siapa yang akan menjawab? Baik, saya mencoba menjawab ya, Mas Gilang. Jadi manfaatnya itu bisa untuk menurunkan kadar glukosa darah dan juga tadi bisa untuk mencegah terjadinya kegemukan atau obesitas. Selanjutnya untuk membantu mengatasi terjadinya komplikasi lain. Tadi yang dijelaskan seperti terjadinya hiperglikemi, hipoglikemi seperti itu Mas Gilang. Baik, bagus sekali kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Semua pertanyaan telah dijawab dengan baik dan sesuai apa yang saya sampaikan. Artinya di sini bahwa evaluasi dari hasil penyuluhan ini adalah baik, artinya ibu-ibu sekalian sudah mampu menerima informasi dari saya. Besar harapan dari pihak Puskesmas untuk ibu-ibu sekalian dapat menerapkan diet diabetes mellitus, dapat meningkatkan dalam manajemen, khususnya dalam diet, kemudian dapat melaksanakan senam kaki diabetes mellitus secara mandiri. Seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.